Oke, sebelum saya berikan kesempatan untuk solusi bagi masing-masing narasumber, kita bacakan dulu ya bagaimana warganet mengomentari kebijakan baru ini. Kita lihat para tokoh-tokoh yang sudah bersuara. Di sini ada Muhammad Said Didu, beli minyak goreng curah harus pakai peduli lindungi, beli BBM subsidi harus mendaftar online. Maka jika mau hidup rakyat harus beli HP dan beli pulsa. Rakyat makin dipersulit. Ini agak-agak humoris ya. Oke, Pak Said Didu ya. Selanjutnya. Hilmi Firdaus, lagi ngebayangin antrian yang akan terjadi saat beli BBM harus buka aplikasi My Pertamina, scan QR code, kalau internet lemot dan lain-lain tambah lama lagi pas ada kendaraan yang tidak ada loss verifikasi, pastinya harus dikeluarkan dari antrian. Semoga ini semua bisa diantisipasi. By the way, bukannya di SPBU gak boleh main HP ya? Oke, dari Fariza Ramli, negara kok bikin ribet ke rakyatnya, kalau berani sikat tuh KKN 2. Cukup buat subsidi Pertalite untuk puluhan juta pengguna motor. Ya ini jok-jok satir yang diperlukan. Ya, baik. Nextnya ada dari, Pak Semi ya. Tadi si bensin tanya ke petugas SPBU soal kapan mulai aktifnya aplikasi ini. Mereka sendiri masih bingung, belum ada sosialisasi dan udah pasti bakalan ribet katanya, terutama untuk motor. Demikian sekilas info. Pak Semi, motor nggak usah pakai registrasi My Pertamina ya, itu yang terbaru. LPG juga nggak usah. Oke, terakhir. Oke, Bang Andre Rosiade, pembelian Pertalite dan solar mesti melakukan pendaftaran akun di My Pertamina mulai 1 Juli. Andre Rosiade menyoroti warga yang tak punya ponsel. Satu lagi masih ada waktu? Oke. Pak Prastowo Justinus, tak perlu khawatir, penggunaan HP di SPBU aman dengan memperhatikan beberapa panduan berikut. Pastikan Anda mendaftar di My Pertamina agar dapat mengakses layanan Pertalite dengan lancar. Pemerintah terus memastikan dukungan bagi masyarakat melalui APBN. Mari bersinergi. Oke, jadi kita harus tarik lagi ke analogi sederhana. Sebenarnya bagaimana sih menyikapi kebijakan ini? Mungkin tadi masih terpotong ya, langsung dilanjut aja Bu Afi, silakan. Iya, jadi memang kalau kita melihat harus dievaluasi kembali karena kalau kita bicara tentang mobil yang pakai itu berarti kan sebenarnya tidak layak subsidi gitu ya. Nah sedangkan motor justru yang harus diperhatikan apakah motor ini nggak dikasih kuota. Kalau nggak dikasih kuota bisa jadi nanti dia ambil beli dijual kan kita nggak tahu gitu. Jadi terjadi penyimpangan juga gitu. Nah terus yang ketiga adalah memang kalau ini diberlakukan yang saya katakan tadi adalah pemerataan itu belum tentu keadilan. Maka perlu kebijakan itu bekerja sama dengan pemerintah daerah ya. Nah kemudian yang ketiga adalah perlu dipikirkan juga apakah nggak sebaiknya subsidi itu ke pangan gitu. Karena gini, kalau pemerintah hanya ingin meredam inflasi gitu ya dengan cara ini, dengan cara yang salah sasaran, itu kan sayang buang-buang uang gitu. Padahal di satu sisi pangan itu menurut saya lebih penting sih dibandingkan ini. Karena tidak semuanya orang juga memanfaatkan BBM ini untuk kendaraan gitu. Jadi memang selama ini kalau kita lihat yang banyak menikmati itu lebih orang yang tidak perlu disubsidi sebenarnya. Dari Mbak Devi. Dievaluasi. Terima kasih. Tadi kalau bicara pangan menarik yang beliau sampaikan, ini kaitannya juga dengan salah satu subsidi yaitu LPG yang ternyata banyak menikmati orang kaya. Apa yang terjadi? Indonesia menjadi negara kedua tertinggi di dunia yang menghabiskan banyak sekali sisa makanan mubazir yang dimasak dengan LPG yang harusnya buat subsidi rakyat. Tahu berapa tinggi Monas itu 117 meter, makanan yang sisa karena berlebihan masaknya tapi tidak dimakan itu 514 meter. Nah artinya apa? Sederhana kuncinya, ayo hentikan ketamakan karena berdasarkan hadis kita tahu ketamakan itu jauh lebih berbahaya daripada 2 serigala yang lapar yang berada di tengah kumpulan kambing sekalipun. Wow, baik. Bunda, harapannya dari pengamat keluarga dan perempuan juga gimana Bunda? Ya kami ini orang di ranah yang paling basis ya keluarga. Kita ini betul-betul mengharap kepada pemerintah untuk kalau memang sayang kepada kami itu sayang tuh yang beneran gitu. Jadi jangan dijadiin semacam coba-coba gitu. Kita tuh bingung, rakyat, ibu-ibu ini bingung kalau harus kayak begini tuh. Ya kita kan nggak semua sekolah tinggi ya. Jadi kita juga harus sayang itu juga harus betul-betul melihat diferensiasi kondisi semuanya ya. Nggak semuanya ngerti pinter, ya jangan ngomong terlalu pinter gitu kan. Ngomong yang sederhana, mana ngerti inflasi. Ibu-ibu mana ngerti inflasi, ini harus neken inflasi nggak ngerti. Nah jadi kalau emang mau ya jangan dalam tanda kutip jangan kita rakyat yang terus dicoba-coba terus gitu. Kebijakan jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Shirley silakan.
2 poin saja untuk menambahkan Mbak Balkis. Pertama, kita semua berharap pemerintah dalam hal ini harus memastikan setiap kebijakan apapun yang ingin dirilis, yang ingin dikeluarkan, ini harus dipikirkan matang-matang, tidak lagi coba-coba, tidak mempersulit, tidak merugikan dan membahayakan masyarakatnya. Sehingga sindiran publik yang mengatakan bahwa kalau bisa dipersusah, kenapa harus dipermudah, itu bisa kita hindari, kalau bisa kita hapus. Yang kedua, kebijakan ekonomi kita ini harus kembali kepada keseharusannya, yaitu pasal 33 dan undang-undang dan Pancasila. Sehingga dalam hal ini, ekonomi itu benar-benar dijalankan demi keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan demikian otomatis kita nggak terus-terusan menjadi korban dari, mohon maaf, korban dari kapitalisme. Ini kita negara minyak dunia turun kita rugi, minyak dunia mahal kita juga rugi. Ini kan adalah ya sama-sama harus kita akui. Semua itu harus mulai kita hindari, harus mulai kita sadari dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yakin NKRI yang mandiri ini bukan lagi khayalan. Bisa diacu, bisa, yakin. Bisa dituju. Oke, baik. Singkat aja Bunda. Singkat aja. Singkat Bunda. Jadi nggak ada waktu lagi, semua keluarga-keluarga menanam. Ya. Oke, menanam ya. Oke, baik, terima kasih Shirley Yanavita, terima kasih Bunda Neno Warisma, terima kasih Bu Afiliani dan juga Mbak Devi Ramawati. Singkat, padat dan jelas sekali dari perempuan-perempuan hebat ini, mudah-mudahan ada perbaikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah untuk masyarakat dan sebaliknya ya. Kita akan jumpa lagi minggu depan di Perempuan Bicara. Sampai jumpa. Terima kasih Bunda.